Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Merayakan Natal umat Kristiani padati gereja di Merauke. Selama tahun 2023, kelompok kriminal bersenjata lakukan 108 teror. Bulog Papua jamin ketersediaan gula dan minyak goreng selama Natal. Umat Kristiani sejak pukul 6 pagi mulai berdatangan ke Gereja Katolik Santo Yosep, Jalan Mandala Bampel, Merauke untuk melaksanakan Misa Natal. Mereka datang membawa kerabat dan keluarga untuk berdoa mengucap syukur atas berkat Tuhan selama setahun. Tepat pukul 8 pagi, pastor membuka ibadah. Pastor meminta umat selalu menjaga kedamaian sesuai yang diajarkan Yesus Kristus. Umatnya menghadiri misa Natal membludak hingga ke halaman gereja. Dewan Pastori terpaksa menambah terop atau tenda agar umat tetap bisa beribadah dengan nyaman. Makna Natal itu supaya kita hidup damai, terus hidup kita tuh ada perubahan sedikit. Ada perubahannya. Karena dengan Natal ini kita warga masyarakat Kota Merauke bisa hidup aman, damai, nyaman dan tentram dan bisa bersatu. Misa Natal di Gereja Santo Yosep Merauke berjalan lancar dan aman hingga selesai. Selama misa berlangsung, aparat keamanan juga disiagakan di beberapa tempat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Membludaknya penumpang kapal yang mudik Natal dan Tahun Baru memaksa Pelni memberikan dispensasi kepada setiap kapal untuk mengangkut penumpang melebihi kapasitas. Masyarakat di kawasan tertentu yang mengandalkan transportasi laut sangat membutuhkan kapal Pelni, khususnya saat Natal dan Tahun Baru. Dan penumpang naik itu saat ini baru sejumlah 1.122 dan masih kita proses penjualan tiket. Gitu. Kalau daya muatnya kapal Tata Melo ini berapa banyak, Pak? Kapasitas muat ini Tata Melo 1.000 penumpang dan dispensasi penambahan penumpang pada Nataru 2023 ini sebanyak 60% dengan total penumpang yang diangkut 1.590. Saat ini ada 3 kapal Pelni yang melayani rute ke Merauke, yakni kapal Tata Milau, kapal Lauser, dan kapal Kelimutu. Kapal itu biasanya hanya mengangkut 1.000 penumpang. Dengan kebijakan dispensasi Pelni, kapal bisa menambah penumpang hingga 500 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Basarnas Manokwari menyiagakan personelnya untuk mengamankan libur Natal dan Tahun Baru, serta mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Basarnas menempatkan personelnya di sejumlah tempat yang biasanya dipadati orang saat liburan akhir tahun. Kami berkomitmen untuk kesiapan di dalam pelaksanaan siaga SAR khusus, baik itu peralatan darat, peralatan laut, serta personil siap untuk mendukung dan mengantisipasi siaga Natal dan Tahun Baru. Di samping kita di Basarnas Manokwari di Papua Barat ini, kita juga melaksanakan siaga SAR khusus di pos SAR Bintuni dan unit siaga SAR Teluk Wondama. Dan kita siapkan di situ peralatan darat dan peralatan laut serta personil untuk mendukung kegiatan tersebut. Yang kita antisipasi dalam pelaksanaan siaga SAR khusus ini, yang pertama di Bandara Rendani, kemudian di Pelabuhan Umum Manokwari, serta di tempat-tempat wisata yang ada di seluruh wilayah kantor SAR Manokwari, serta di Posar Bintuni juga kita antisipasi di pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan unit siaga SAR Teluk Wondama juga kita antisipasi
di pelabuhan laut serta pelabuhan udara. Personel SAR akan bertugas selama 24 jam dengan mendirikan posko. Basarnas meminta seluruh personel tetap siaga untuk mengantisipasi kecelakaan, khususnya transportasi laut yang membutuhkan penanganan khusus. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Satgas Damai Kartens terus memantau sepak terjang Komite Nasional Papua Barat atau KNPB yang berafiliasi ke pembebasan Papua Barat. Selama tahun 2023, organisasi ini menggelar 108 aksi politik yang berseberangan dengan pemerintah Republik Indonesia. Dilaksanakan oleh kelompok kriminal politik sebanyak 108 aksi, baik itu unjuk rasa, mimbar bebas, diskusi, propaganda, jumpa pers, dan lain hal. Aksi ini terjadi di Jayapura 56 kali, Kabupaten Jayapura 18, Kabupaten Jawa Timur 3 aksi, Gunung Anjing 4, Mimika 6 aksi, Jaya 19, Doge 2, Nabili 1. Dan aksi ini didominasi oleh kelompok-kelompok baik itu dari KNPB maupun oleh MPB. Sebanyak tahun 2023, penegakan hukum dilakukan oleh Operasi Damai Kartens sebanyak 98 kali. Sampai sekarang sudah 68 di tahap penyelidikan, 33 penyidikan, 25 berkas diantaranya sudah menjadi P21. Satgas Operasi Damai Kartens juga merilis data yang menyebutkan kelompok kriminal bersenjata selama 2023 melakukan tindakan kriminal menonjol 204 kasus. Satgas mencatat gangguan keamanan yang dilakukan KKB sebagian besar adalah kontak tembak, penyerangan pos keamanan, pembunuhan, hingga penganiayaan berat. Jumlah tewas mencapai 79 orang, sebagian besar adalah warga sipil, berjumlah 37 orang, 20 tentara dan 3 polisi, sedangkan 19 orang sisanya dari KKB. Sementara jumlah korban yang luka-luka sebanyak 84 orang. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kasus kriminalitas di kota Jayapura tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2023, Polresta Jayapura telah menangani sekitar 3.600 kasus tindak pidana kriminal. Sebagian besar adalah pencurian sepeda motor, disusul pencurian biasa. Dari jumlah tersebut, Polres sudah melimpahkan 144 kasus ke Kejaksaan, sementara sekitar 170 kasus lainnya baru memasuki tahap penyidikan. Dari catatan kepolisian, sebagian besar kasus pidana di kota Jayapura terjadi karena pelaku dipengaruhi minuman keras. Kasus curanmor itu ada 1.090 kasus. Kemudian pencurian biasa itu ada 1.019 kasus. Kemudian aniaya 424 kasus, pengeroyokan 200 kasus, pencurian dengan kekerasan 187 kasus, penipuan 129 kasus, penggelapan 110 kasus, pencurian dan pemberatan 85 kasus, pengerusakan 85 kasus, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ada 77 kasus. Jadi jumlah perbandingan crime total di tahun 2022 yang totalnya 3.636 kasus dan tahun 2023 total ada 3.683 kasus dan memiliki perbandingan sebanyak 47 kasus di mana tren tersebut meningkat. Selain itu, Polresta Jayapura selama 2023 menyita total 30 gram ganja dan 47 gram sabu. Dibanding kriminalitas, kasus narkotika di Jayapura menurun dibanding tahun lalu. Dari pengungkapan kasus narkotika selama setahun terakhir, Polresta Jayapura juga meringkus 64 orang tersangka. 59 diantaranya warga negara Indonesia dan sisanya warga negara Papua New Guinea. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. KPU Merauke merekrut 5.418 anggota KPPS yang akan bertugas di 700 TPS. Untuk menjadi anggota KPPS, salah satu syarat adalah usia minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun, serta tidak terlibat partai politik.
KPU Merauke juga akan mengecek kesehatan anggota KPPS dengan mewajibkan mereka yang mendaftar membawa surat kesehatan dari rumah sakit. KPPS sesuai dengan jumlah TPS kita itu ada 774, dikali 7 ada 5.418 yang akan kita rekrut karena setiap KPPS berjumlah 7 orang. Maka proses rekrutmen sekarang sedang dilakukan di tingkat PPS. Terkait dengan ini kan ada syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh para peserta, itu termasuk dengan surat kesehatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani. Dan untuk periode kali ini batasan usia sesuai dengan PKPU 8 2022 bahwa batasan usia terkait dengan KPPS ini dibatasi. Usianya ada minimal 17 tahun, maksimal 55 tahun. KPU Merauke juga akan melakukan tes kesehatan bebas COVID-19 bagi calon anggota KPPS. Seperti diketahui, saat ini COVID-19 dengan varian baru tengah merebak di beberapa daerah di Indonesia. Dan Kemenkes meminta seluruh KPU di Indonesia memberikan perhatian serius. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Perum Bulog Papua dan Papua Barat menjamin ketersediaan minyak goreng dan gula pasir aman hingga Januari tahun depan. Menjelang tahun baru, kebutuhan masyarakat akan bahan pokok sangat tinggi. Untuk itu Perum Bulog menyiapkan sekitar 260.000 liter minyak kita dan gula pasir sebanyak 200.000 kilogram. Stok bahan pangan tersebut bisa bertahan hingga Januari 2024. Masyarakat khususnya di Kota Jayapura tidak perlu panik buying untuk memborong khususnya mungkin beras dan kebutuhan pangan pokok lainnya. Dan kita juga kan di Bulog Jayapura ada menyediakan juga koperasi di bawah itu ya, jadi masyarakat yang memang untuk kebutuhan sehari-harinya. Kalau gula pasir ya di angka itu tadi masih cukup sampai dengan awal tahun. Kalau minyak goreng tadi kita punya di angka 266.000 liter. Itu minyak goreng apa ya? Minyak kita dan ada beberapa ini sih, tapi lebih dominan di minyak kita ya. Kalau bawang putih kita masih punya kurang lebih 11 ton. Bulog Papua dan Papua Barat menetapkan harga gula pasir Rp17.000 per kilogram, sedangkan minyak kita dijual Rp14.000 per liter. Selain itu, Bulog juga menyiapkan beras 39.000 ton. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pertamina Papua menjamin distribusi bahan bakar minyak dan LPG aman dan lancar selama liburan Natal dan Tahun Baru. Pertamina memprediksi konsumsi BBM jenis Aftur naik sekitar 17% dibandingkan tahun sebelumnya selama masa liburan Natal dan Tahun Baru. Pertamina juga mengantisipasi kemungkinan penambahan Aftur disesuaikan dengan jam terbang. Pertamina juga telah membentuk tim Satgas Natal dan Tahun Baru Papua Maluku untuk memastikan kelancaran distribusi BBM dan LPG dengan memaksimalkan 21 terminal BBM, 2 terminal LPG, dan 700 lembaga penyalur BBM. Konsumsi yang kita prediksi dengan penambahan jalur BBM. Terus biasanya di event-event tertentu seperti Natal dan Tahun Baru itu biasanya ada extra flight. Nah, itu yang nanti dikomandoi oleh Pak Kanto dengan teman-teman di DPPU untuk berkoordinasi dengan airliner, kemudian juga pihak bandara. Ada tidak penambahan extra flight. Kemudian yang kedua dari mana? Nah, itu kaitannya nanti dengan yang misi di mana akan misi di mana. Itu yang secara umum tentu konsumsinya naik. Prediksi kami di tahun ini naik sekitar 17%. Nah, stok yang ada di regional Papua Maluku spreadingnya di 13 DPPU itu sekarang kita bisa bertahan 27 hari. Jadi kalau 27 hari itu nggak ada kapal masuk, nggak ada suplai, kita masih bisa jual selama hampir sebulan penerbangan. Jadi relatif kalau di dunia penerbangan kita agak aman, teman-teman. Kenapa? Karena prediksi konsumsinya itu bisa kita hitung ya. Karena jadwalnya pas. Begitu ada jadwal, udah ketahuan.
Pertamina meminta masyarakat tidak panik karena stok untuk wilayah Papua dan Maluku aman. Meskipun begitu, warga diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan dan jangan berlebihan. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.